Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktik pajak Ibu Ayu Wahdan Vihari Adiba SE SYMH. Perkenalkan, saya Karmi Alfidiana NIM 190 kelas AKAS 4D, mau menjabarkan mengenai soal dan jawaban UAS praktik pajak. Yang pertama yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan diberikan analisis saudara dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Jawabannya, konsep pajak final adalah sebuah konsep perpajakan yang mana proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi itu terjadi yang diatur dalam UU PPH pasal 4 ayat 2 untuk berbagai transaksi dan juga pasal 26 untuk pendapatan yang diterima BP luar negeri. Konsep pajak final berbeda dengan konsep potongan atau pungutan yang menangguhkan semua beban pajak selain yang telah dipotong atau dipungut dan telah diserahkan pada fiskus pada akhir tahun, sehingga pada akhir tahun barulah diketahui berapa besar pajak terutang dan berapa yang masih harus dibayar. Dari segi pelaporan, untuk komponen pendapatan yang termasuk objek pajak final ini tidak perlu diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPH saat pelaporan SPT PPH, sehingga istilah kredit pajak terkait pajak final ini tidak ada. Pelaporan terkait pajak final pada PPH 4 ayat 2 dan PPH pasal 26 dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2. Peraturan ini diterapkan karena kesederhanaan dan kemudahan dalam administrasinya. Lihat dari objek PPH yang dikenakan. Umumnya objek PPH tersebut terkait dengan transaksi yang cukup likuid atau jual beli saham, bunga deposito, ataupun objek yang membutuhkan kemudahan dalam sisi perpajakan seperti jual beli tanah dan bangunan dan sewa bangunan yang mana transaksi ini terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Nomor 2, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon mulai tahun 2010. Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di dinas kabupaten sebagai wajib pajak yang baik. Bejo telah mendaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti atau istri lahir tanggal 15 Februari 1980, Aminah anak kandung lahir tanggal 4 Juli 2004, Rahmat anak kandung lahir tanggal 11 Maret 2008, Indah anak kandung lahir tanggal 6 Maret 2010, Selamat adik ipar lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial atau tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan bruto 2.050.000.000 rupiah, retur penjualan 50 juta, penjualan neto 2 miliar, harga pokok 1.050.000.000, laba bruto 950 juta rupiah, beban operasional biaya gaji 50 juta, biaya listrik 20 juta rupiah, biaya rekreasi 2.500.000, biaya sewa bangunan 24 juta rupiah, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta, biaya lain-lain 5 juta rupiah. Total beban operasional 105 juta rupiah, laba operasional 845 juta rupiah. Pendapatan beban lain-lain. Pendapatan bunga deposito sebelum pajak 15 juta rupiah, laba rugi sebelum pajak 860.000 rupiah. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010 Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar 50 juta rupiah yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kemitraan UKM sebesar 5 juta rupiah dipotong pajak sebesar 15% atau final karena bersumber dari APBN.
Gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta dipotong pajak sebesar 5%. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 rupiah untuk pajak tahun 2010. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta rupiah untuk sewa ini Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun 2011 selama tahun 2010. Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan Anda menghitung sendiri. Diminta hitunglah besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Yang kedua, hitung pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga, hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Yang A, laba rugi sebelum pajak 860 juta rupiah, rekonsiliasi fiskal, koreksi positif, biaya sewa bangunan 24 juta rupiah, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta rupiah, biaya rekreasi 2.500.000, koreksi negatif pendapatan bunga deposito 15 juta, laba rugi fiskal usaha 872.500.000, penghasilan lain-lain, gaji honor dosen 15 juta rupiah, penghasilan neto fiskal 887.500.000 rupiah. PTKP untuk BP 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, tanggungan 2 dikali 1.320.000 rupiah, 2.640.000 rupiah. Jumlah PTKP 19.800.000. Penghasilan kena pajak PKP 867.700.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta rupiah 2.500.000. 15% dikali 200 juta rupiah 30 juta. 25% dikali 250 juta rupiah 62.500.000. 30% dikali 367.700.000 rupiah 110.310.000. PPh terutang 205.310.000. PTKP untuk WP 15.840.000. B. Pajak yang harus dibayar. Pajak yang masih harus dibayar. PPh terutang 205.310.000 rupiah. Kredit pajak PPh 21,5% dikali 15 juta rupiah 750.000 rupiah. PPh saldo 2, penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta rupiah 3.750.000 rupiah. PPh 24 juta rupiah. Total kredit pajak 28.500.000 rupiah. PPh kurang pajak 176.810.000. Yang C, angsuran PPh 25 yang harus dibayar tahun berikutnya. Angsur PPh 25 PKP 2010 867.700.000 rupiah dikurangi penghasilan tidak teratur 100 juta rupiah, penghasilan kena pajak teratur 767.700.000, tarif 5% dikali 50 juta 2.500.000 rupiah, 15% dikali 200 juta rupiah 30 juta rupiah, 25% dikali 250 juta rupiah 62.500.000 rupiah, 30% dikali 267.700.000 rupiah 80.310.000 rupiah. PPh terutang 175.310.000 rupiah. Kredit pajak PPh 21 Rp 750.000 rupiah. PPh 22 3.750.000 rupiah. Total kredit pajak 4.500.000 rupiah. Total angsuran tahunan 170.810.000. Angsuran PPh 25 bulanan
Rp170.810.000 dibagi 12, 14.234.167 rupiah. Soal nomor 3. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok Rp22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan Rp500.000, iuran pensiunan dibayar perusahaan Rp600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma Rp400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai Rp7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar Rp6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai Rp5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember Rp500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar Rp50 juta. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Jawabannya, perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok Rp22 juta, tunjangan mobil Rp7 juta, tunjangan rumah Rp6 juta, premi jam sostek dibayarkan perusahaan Rp500.000, penghasilan bruto Rp35.500.000, pengurangan biaya jabatan 5% dikali Rp22 juta, Rp500.000, iuran pensiun dibayar sendiri Rp400.000, penghasilan neto per bulan Rp34.600.000, penghasilan neto per tahun 7 dikali Rp34.600.000, Rp242.200.000 PTKP. Untuk WP Rp15.840.000, untuk kawin Rp1.320.000, tanggungan 3 dikali Rp1.320.000, Rp3.960.000, jumlah PTKP Rp21.120.000, penghasilan kena pajak PKP Rp221.080.000. PPh terutang 5% dikali Rp 50 juta, Rp2.500.000, 15% dikali Rp200 juta, Rp30 juta, 25% dikali Rp21.080.000, Rp5.270.000. PPh terutang atas gaji dan bonus Rp37.770.000, PPh 21 atas gaji Rp28.162.000, PPh 21 atas bonus Rp9.608.000, PPh yang harus dipotong Rp2.346.833, PPh 21 atas gaji Desember Rp9.608.000, PPh 21 atas bonus Rp11.954.833. Soal nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasikan dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar Rp1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Jawabnya, PPh 21 yang dipotong honor dan yang diterima. Perhitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember 10 hari dikali Rp200.000, Rp2 juta, penghasilan neto per tahun 12 dikali Rp2 juta, Rp24 juta, PTKP. Untuk WP Rp15.840.000, jumlah PTKP Rp15.840.000, penghasilan kena pajak atau PKP Rp8.160.000, PPh terutang 5% dikali Rp8.160.000, Rp408.000, PPh terutang Rp408.000, PPh 21 yang dipotong bulan Desember Rp34.000. PPh 21 yang dipotong upah borongan Tita. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sama dengan Rp250.000. Upah sehari
di atas Rp150.000, batas PKP sama dengan Rp150.000, PKP sama dengan Rp100.000, upah borongan terutang pajak 4 dikali Rp100.000 sama dengan Rp400.000, PPh 21 terutang 5% dikali Rp400.000 sama dengan Rp20.000. Soal nomor 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Close yang berlaku adalah Rp9 juta per $1. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Perhitungan PPh yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Upah bulan Desember $3.000 dikali Rp9.000, Rp27 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali Rp27 juta, Rp324 juta. PTKP untuk WP Rp15.840.000, untuk kawin Rp1.320.000, tanggungan Rp2.640.000, jumlah PTKP Rp19.800.000, penghasilan kena pajak PKP Rp304.200.000, PPh terutang 5% dikali Rp50 juta, Rp2.500.000, Rp2.500.000, 15% dikali Rp200 juta, Rp30 juta, 25% dikali Rp54.200.000, Rp13.550.000, PPh terutang Rp46.050.000, PPh 21 yang dipotong bulan Desember Rp3.837.000. Soal nomor 6. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barang antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Melakukan impor 200 set komputer dengan harga kos termasuk freight dan insuransi sebesar $1,3 per set. Biaya masuk yang diterapkan adalah 20% dan pungutan kepabean lainnya sebesar 20 juta. Close Menko Rp9.500.000 per $, dan close BI sebesar 10.100 per $. Menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai Rp30 juta, belum termasuk PPN. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga Rp55 juta termasuk PPN. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar Rp11 juta. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown WN Inggris sebesar $15.000. Close Menko Rp10.000 per $, dan Lembaga Keuangan Manajemen Indonesia sebesar Rp20 juta. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar Rp15 juta. Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar Rp20 juta. Bank of Singapore sebesar $100.000. Close Menko Rp9.000 dan PT Material Jaya sebesar Rp10 juta. Membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar Rp100 juta. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar Rp80 juta kepada PT Adhikar. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah Rp15.000 per lembar saham, Rp5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. Mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu Keloya Insuransi di London, dengan membayar premi sebesar Rp500 juta setahun, dan ke PT Asuransi kita sebesar Rp200 juta
rupiah setahun. Membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta rupiah dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta rupiah. Mau menerima dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Jawabannya, jenis pajak PPh pasal 22 tarif 2,5%, DPP 2.984 juta rupiah, PPh pot atau put 74.600.000 rupiah, PPh pasal 22 tarif 1,5%, DPP 450 juta rupiah, PPh pot atau put 6.750.000 rupiah, PPh pasal 23 2%, 11 juta rupiah, PPh pot atau put 220 juta rupiah, PPh pasal 26 tarif 20,0%, DPP 150 juta rupiah, PPh pot atau put 30 juta rupiah, PPh pasal 23 2%, DPP 20 juta rupiah, PPh pot atau put 400.000. BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. BUT Hongkong Bank dikecualikan sesudah PPh pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan Tax Treaty PPh pasal 26 tarif 10%, DPP 900 juta rupiah, PPh pot atau put 90 juta rupiah. PTMJ pasal 23 tarif 15%, DPP 10 juta rupiah, PPh pot atau put 1.500.000 rupiah. PPh pasal 23 jasa lain, jasa ATC Labco tarif 2%, DPP 100 juta rupiah, PPh pot atau put 2 juta rupiah. PPh pasal 23 sewa tarif 2%, PPh 80 juta rupiah, PPh pot atau put 1.600.000 rupiah. Insinyur Wibawa PPh final pasal 17 10%, 50 juta rupiah, PPh pot atau put 5 juta rupiah. Ceva Abadi PPh pasal 23 kepemilikan 10%, tarif 15%, DPP 150 juta rupiah, PPh pot atau put 22.500.000 rupiah. PT Safari bukan OP pasal 4 ayat 3 kepemilikan 25%. Insurance Co London PPh pasal 26 tarif 20%, 2 DPP 250 juta rupiah, PPh pot atau put 50 juta rupiah. PT Asuransi Kita tidak dipotong. Pembelian semen PPh pasal 22 tarif 0,25%, DPP 250 juta rupiah, PPh pot atau put 625.000 rupiah. Penjualan semen PPh pasal 22 1,5%, DPP 300 juta rupiah, PPh pot atau put 4.500.000 rupiah. PPh pasal 23 tarif 15%, DPP 85 juta rupiah, PPh pot atau put 12.750.000 rupiah. DPP huruf A sama dengan USD 100 di 1.300 dikali 200 ditambah 20% dikali 1.300 dikali 200 USD dikali 9.500 rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 2.984 juta. Untuk huruf F terkait Hongkong Bank cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti Tax Treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatukan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, Tax Treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. DPP huruf J 50% dikali 500
juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi, sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Terima kasih atas penjelasan saya. Saya Karmila Alfinurdiana, NIM 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.